Nah, saya pengen nanya nih yang pertama-tama nih. Sebenarnya Bang Jerry itu suka ngebahas tentang kasus pembunuhan ya kan, tentang kasus kriminal apa misalnya. Bang Jerry muncul ketertarikannya kepada kriminal tuh sejak kapan gitu kan? Sejak kecil. Gitu. Nah, kasus kriminal ini sebenarnya ada banyak ya, nggak cuman kasus pembunuhan ya kan. Ada juga seperti kasus-kasus gangster ya kan. Gangster ya. Gangster Itu tuh. gue juga seneng bahasnya. Konspirasi vaksinnya TBC ya kan. Bill Gates dan juga Indonesia yang katanya bakalan jadi tumbal katanya. Lo tau gak sih kalau Peduli Lindungi sekarang udah berubah Son jadi Peduli Gacor Son. Ya kan? Udah tahu belum lo Son? Udah tahu belum Bang Jerry? Nah, ngomong-ngomong soal yang mengerikan, Son, ada yang lebih mengerikan lagi sebenarnya. Apa tuh? Aliran sesat. Katanya gitu. Katanya aliran sesat di Indonesia tuh ada 300 lebih. 300 Kata siapa, Zed? MUI. Kata seseorang yang ada di sini, tapi kecuali kita berdua, Son, begitu, ya kan? Yang mana? Data Yang mana dari yang paling MUI. parah? Data dari MUI ya. Data dari MUI MUI. menyatakan 300 lebih Wah. ada aliran sesat, tapi yang berbasis Islam ya. Oh, Kalau iya. Dari agama lain mungkin bisa jadi ya, kalau Lebih kita lagi. lebih lagi. Mana yang paling parah, Bang, menurut lo? Gua nggak bisa bilang paling parah ya, tapi rata-rata modusnya sama. Birahi. Oh iya sih, iya sih, kebanyakan sih. Modusnya Bener. birahi. Malah bukan Iya. duit ya. Duit. Kadang duit juga sih. Kadang duit juga ya, tapi kebanyakan birahi sih. Iya, birahi, Karena bener. ajaran sesat kayak gitu, kalau duit kayaknya memang udah pasti bakal datang kan ke dia. Karena dia punya umat kan. Punya umat. Bayar Secara iuran. nggak langsung ada aja Ada, ngikut ya. Ada. Tapi itu pasti ujung-ujungnya birahi. Dan gue gak habis pikir tuh, gue sempat ngebahasnya tapi gue lupa nama alirannya apa. Jadi dia ada istilah itu mensucikan rahim. Jadi istri-istri dari pengikutnya itu disikat-sikat sama dia. Supaya apa? Supaya rahimnya suci. Detox Oh, rahim ini. detox rahim, detox rahim. Son. Iya. Jadi gak perlu ke dokter. Iya. Kalau lo tanya yang mana paling parah, saya bilang rata-rata parah. Tapi ya rata-rata gitu. Ujung-ujungnya modusnya birahi. sama. Modusnya sama. Modusnya sama ya. Kalau enggak ya soal birahi, soal uang kadang-kadang. Uang. Iya kan? Sama ada juga sih yang dia tuh biasanya pemimpinnya agak sakit psikologis sedikit tuh. Iya. Ya kan? Banyak kan yang kayak ngaku-ngaku misalnya, wah saya adalah titisan reinkarnasi Bunda Maria. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Tuh banyak soalnya. Banyak begitu. Nah, itu saya nggak tahu. Kan pembohong yang bagus harus percaya 90% dari kebohongan ya minimal. Iya. Itu pembohong yang terbaik tuh Terbaik begitu. ya. Dan lakukan kebohongan itu terus-menerus sampai itu menjadi Kenyataan. Bener. Kuat itu ya. Harus kuat, bukan daya ingatnya. Dia harus percaya itu setidaknya 90%, paham nggak? Iya, Jadi lu nggak perlu nginget lagi gitu. Iya sih. Iya. Ya, emang lu percaya gitu. Emang lu percaya itu gitu. ya halu ya. Jatuhnya halu sih. kan? Tapi ya itu yang dibutuhkan untuk menjadi cult leader. Kan ada juga tuh How to be a cult leader di Iya. Netflix. Ada bro. Ada, Gue nonton iya. itu. Ya kan macam-macam lah. Lia Eden misalnya ya kan. Yang paling terkenal. Kerajaan ubur-ubur. Kerajaan ubur-ubur. Naik hajinya masuk goa apa gitu ya. Di- Sebuah hero bukan? Di Maros ya itu ya. Apa itu? Itu yang kayak kerajaan ubur-ubur itu kalau nggak salah gue di Maros apa di mana ya. Jadi lu nggak perlu naik haji, lu cukup ke gua apa gitu, udah itu sama kayak naik haji. Oh, iya. Gue baru denger sih kalau yang ini jujur. Yang bagian itu ya gue baru dengar. Kalau gue taunya yang ini yang dia jualin apa namanya kartu masuk surga. Kartu surga lo tau nggak? Itu apa ya alirannya? Gue lupa namanya. Lupa ada pemimpinnya gitu siapa? Itu di tahun 2016 viralnya kalau salah. Dia jualan kartu surga Kartu itu. Jadi surga. dengan Dan pengikutnya ada. Banyak, sampai ada bos. paket keluarga, Bang. Bayangin. Paket Semua anggota keluarga. keluarga masuk surga. Iya. Jadi benefitnya banyak dia, Bang. Heeh. Bebas dari siksa kubur. Benar. Ya kan? Habis itu ada lagi yang Apa? Tidak usah mengantri ketika usah ditimbang ya kan? timbang. Iya, ditimbang dosa ininya, pahala dosanya. Ya, nggak usah ngantri, Bang, bayangin Nggak aja. usah. Sistemnya MLM ya. MLM enggak MLM ya? enggak tahu ya MLM atau enggak ya? Gue enggak tahu juga itu Ponzi atau apa gue enggak tahu. Nggak tahu deh. Gue enggak tahu. Pokoknya dijual. Satu keluarga udah gitu putus di situ. Ya? Kayaknya sih enggak Ponzi ya kayaknya ya. Yang bisa jual cuman pusat doang kalau ini kayaknya. Iya, sistemnya masih online e-commerce kalau ini kayaknya bukan Ponzi kalau ini Belum ya. ada franchise. Iya, terlalu ribet kayaknya itu.
gitu. Nah, jadi dia jualan kartu itu ya, soalnya kartu langsung masuk surga. Jadi katanya semua ibadah bisa digantiin sama kartu ini. Iya. Gokil. Jadi ibaratnya kan kalau di Islam kan ya kita setelah meninggal kita dikubur dulu, alam kubur dulu kan. Iya. Nunggu sampai waktunya kiamat. Siksa kubur lewat ya kan. Skip. Padang mahsyar langsung seperti koyote larinya ya kan. langsung lewat. Ya kan ngeliat nyokap bokap lu. Sorry mah, Pah. Dia gara-gara yang terdepan. Gak beli paket keluarga dia. Itu. Ya kan. Langsung ditimbang duluan dan langsung masuk surga kan. Langsung masuk surga. VIP line ya. VIP line gitu ya. Jadi yang paling parah itu tadi ya, yang membersihkan rahim itu ya. Membersihkan rahim. Kalau lu nanya Indonesia ya? Indonesia. Kalau di luar tuh gue sempat bahas yang di Thailand sih. Itu ada yang gue tahu lagi. Yang mana nih? Yang dakian bukan? Iya. Nah, itu yang bikin kita kuning di episode kemarin. Dolar kuning bang itu bang. Mohon maaf. Sempat bahas kita. Iya, itu yang Thailand. Iya. Jijik banget. Iya benar. Itu paling parah yang Thailand itu ya. Ya sebenarnya banyak kalau di luar ya, di Jepang juga banyak. Padahal Jepang negara maju kan. Kan kita kan ngiranya kan orang yang terkena itu ya pasti orang yang rada terbelakang gitu ya kan, yang terkena tipuan. Iya. Tapi ternyata ya negara maju seperti Jepang ya ada juga kejadian seperti itu. Banyak. Amerika juga ada. Amerika yang paling parah yang ngajak bareng-bareng kan. Oh iya benar itu terkenal banget itu. Terkenal banget. Ada itu di Jepang juga ada bos yang kayak gitu. Ada ya? Ada di tapi Jepang. itu yang di Amerika tuh sempat ada film dokumenternya nggak sih? Gue nggak tahu ya. Ceritanya bagus banget dan fotonya ada kan, foto dari atas gitu orang semua udah. Gue tahu tuh ceritanya, tapi kalau dokumenternya gue nggak tahu deh ada apa nggak. Yang di hutan kan? Iya. Tahu gue. Setipe tontonan ini. Iya setipe emang kebetulan kita sama tontonannya emang. Cinere Pamulang. Kan. Tapi emang orang kalau udah kesirap itu kan udah disuruh nyemplung sumur aja dia nyebur ya. Nyebur. Ya kan? Bahkan kadang nggak perlu kepala sekte. Bahkan orang random di Tinder atau dating app aja bisa nurut ya, suruh ngapain aja. Iya. Sekarang yang lagi ditangkap-tangkapin itu ini kan aliran sesatnya Yahudi. Oh iya ya. Sekarang mereka tuh kan pindah-pindah terus tuh dari Israel mereka pindah ke Amerika, sempat diusir lagi. Sekarang tuh kalau nggak salah di Kamboja deh mereka. Apa di Kamboja atau di mana gitu? Pokoknya di Asia. Ngurus juga. Kayaknya. Ternyata Yahudi melihat peluang ini juga Son ya. Iya. Namanya gue bahas juga kemarin. Yang jelas itu lagi ditangkap-tangkapin karena mereka banyak ngejerumusin anak kecil. Terus anak kecilnya itu diperjualbelikan lah. Iya. Trafficking ya, human trafficking. Nah, jadi gue kemarin kenapa gue angkat nih kasus perihal agama sesat tapi dari Yahudi. Gue angkat karena gini, di Indonesia itu ya kalau kita bahas agama sesat udah pasti tuh banyak dari penyelewengan agama Islam. Benar. Ya. Benar. Dan netizen pasti gua kalau gua udah bahas tentang agama sesat, wah itu isiannya tuh bukan rasis apa sih? Sara terhadap agama. Mayoritas. Makanya nih Islam nih. Terus gue jelasin, sebenarnya ini bukan salah agamanya. Bener. Tapi lu cuma salah tempat tinggal. Bener. Lu di mana lu tinggal, lu akan menemukan si baik dan si buruk dari agama mayoritas. Bener. Itu udah pasti. Kalau lu tinggal di Meksiko, mayoritas si baik dan si buruknya udah pasti dari agama Kristen. Benar. Kalau lu tinggal di India, si baik dan si buruknya lu akan gampang dapat dari agama Hindu. Benar. Iya kan? Filipin gimana? Gitu. Ya jadi kan? tergantung di mana kita tinggal dan itu sangat wajar. Benar. Jadi yang salah sebenarnya bukan agamanya, orangnya. Iya, agama pasti ngajarin yang baik-baik. Itu antara ada dua. Yang pertama orang belum paham kalau sebuah kejahatan itu ya yang salah tuh orangnya bukan agamanya. Ada yang kedua ya dia colongan cari kesempatan. Ada juga yang begitu. Ada yang begitu juga. Ya sebenarnya kalau misalnya kita tahu ya dari semua, nggak usah mikir inilah, nggak usah mikir agama lah, bangsa juga. Iya. Ya itu ada yang nggak benar, ada yang benar pasti. Ada yang benar, iya benar. Iya kan? Iya. Kita harus lebih bijak lagi sih dalam memandang sesuatu ini gitu loh. Iya. Point of view gitu, jangan kesulut lah. Apalagi kalau di aplikasi yang warnanya hitam itu, jujur aja ya. Nah, itu dia ya kan yang berubah nama itu Son. Itu harus hati-hati itu ya. Iya. Itu banyak orang pintar sih di sini. Iya banyak.
Banyak orang pinter sih. Banyak. Tapi harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Kalau misalnya dengar sesuatu, ya coba di riset lagi. Kita juga selalu kalau kita nyampein materi juga kita mengencourage penonton untuk riset lagi ya Son ya. Iya. Jangan langsung telan bener-bener omongan kita gitu. Kita balik lagi ke pembahasan soal Tinder ya Son ya. Nah, jadi banyak orang yang kesirep karena Tinder Son. Karena Tinder. Apa karena itu orangnya desperate apa kenapa Son kira-kira Son? Nah, lo tau nggak Bang cerita catfishing terparah yang pernah ada Bang? Catfishing sama love scamming itu sama gak sih? Kurang lebih sama. Sebenarnya kan Bedanya catfishing online, ya kan? sebenarnya kan catfishing itu kan adalah penipuan identitas sebenarnya kan intinya kan. Yes. Ya kan? Ya penipuan identitas itu ada banyak, ada yang dia tuh misalnya di foto cakep banget pas nyampe taunya jelek misalnya. Itu catfishing. Itu catfish yang level paling bawah tuh. Iya, Naik level lagi ya kan. Pas dia ngelihat di foto umurnya 18 pas ketemu udah agak tua misalnya 40 misalnya. Yang paling atas lagi pas ngelihat cewek pas ketemu cowok. Nah, itu Son. Itu level paling top itu Son. Hode. Nah, ini Ya gue kan? punya cerita ini salah satu yang terparah nih. Yes. Bang, jadi ini cerita tentang Thomas Montgomery. Orangnya ini bapak-bapak ya, punya 2 anak ya kan, umur 46 tahun. Dia ini gabut ya kan, iseng bikin akun di platform game gitulah zaman dulu ya kan. Terkenal namanya Pogo. Nah, dia ini bikin akun namanya Marine Sniper. Dia ini. Jadi dia profilnya ini ngasih foto remaja muda umur 18 tahun ya kan. Tapi K-pop, avatar K-pop bukan? Jungkook kalau nggak salah. Nah, ini fotonya dia, tapi waktu dia masih muda, 30 tahun yang lalu. Dia bikin situ ngaku-ngakunya umur 18 tahun kan. Nah, habis itu tiba-tiba di DM sama cewek nih. DM sama cewek namanya Tal Hot Blonde nama akunnya. Tal Hot Blonde. Mungkin tol kali ya maksudnya ya. Tol hot kali ya. Tol gitu tinggi ya mungkin ya kan. Nah, dia ini namanya Jesse. Benar. Ya kan? Umurnya 17 tahun, orang SMA lah, tinggal di West Virginia ya kan. Yes. Jadi mereka akhirnya deket tuh. Akhirnya wah, setiap hari chattingan ya kan, setiap hari chattingan. Bahkan ya tau lah chattingannya seperti apa kan, kadang udah miring-miring dikit ya kan. Oh, udah agak berbau dewasa. Berbau dewasa. Ya kan. Mereka jalanin hubungan tuh sampai 2 tahun lebih. Nah, suatu hari pas si Jesse-nya ini lagi ngirim chat gitu kan. Ngirim chat, ternyata yang ada di komputernya itu anaknya. Anaknya si Tommy ini, Thomas. Iya. Anaknya langsung dilaporin ke istrinya kan. Wah, langsung dilabrak sama istrinya, dikasih foto keluarganya ini nih, Thomas nih yang tengah ya kan. Udah bapak-bapak umur 47 tahun. Iya. Tahun kaget ceweknya kan. Udah langsung diputusin apa segala macam. Nah, waktu itu kebetulan dia ini sempat ngubungin rekan kerjanya. Dia ini kan kayak buruh pabrik gitulah, kerja di pabrik ya kan. Ngubungin temannya dia, rekan kerjanya namanya Brian kan, umur 22 tahun. Emang orangnya ya ganteng apa segala macam. Akhirnya si Jesse ini gara-gara curhat-curhat sama dia akhirnya deket ya kan. Si Thomas ini jealous. Diajak ketemu di parkiran, langsung ditembak. Gila banget ya, langsung didor ya. Langsung didor. Akhirnya udah tuh polisi apa segala macam, divonis 20 tahun penjara. Nah, plot twistnya si Jesse ini pas dicek ternyata akun palsu juga Bang. Aduh, akun palsu juga. Ternyata ibu rumah tangga umur 45 tahun. Umur 45 tahun. 45 tahun. Terus foto siapa yang dipakai Son? Foto anaknya yang dipakai. Foto anaknya Son. Anak perempuannya yang dipakai. Dan anaknya itu nggak tahu dipakai fotonya itu. Dan waktu itu ngasih foto-foto seksi dia foto anaknya sendiri. Foto anaknya sendiri ya. Foto anaknya sendiri. Gila. Jadi sama-sama menipu ternyata ya. Sama-sama menipu. Jadi orang ini masuk ke penjara 20 tahun. 20 tahun karena cemburu sama temennya, karena suka sama satu orang yang ternyata dia umurnya 45, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Gak masuk akal Son. Gak masuk akal. Ibu rumah tangga gitu. Tapi ya yang ibu rumah tangga itu nggak ada kena hukuman apa-apa dia. Iya. Emang parah ya kalau misalnya ngomongin tentang apa dating apps misalnya kan dating kan sekarang banyak dari online juga kan. Iya. Ya kan, dating apps kadang-kadang orang ngelihatnya di foto cakep misalnya pas ketemu beda ya kan. Iya. Atau ngelihatnya cakep pas ketemu cakep pas pulang dikasih bill ternyata Son. Ya kan. Iya. Ya kan, kadang menjadi masalah. Banyak scam-scamnya juga. Masalah publik saat ini Son, begitu ya kan. Gimana cara ngeberantasnya itu kayak gitu? Nah, itu agak ribet ya cara ngebantasnya ya. Maksudnya kan pasti kan aplikasi-aplikasi itu sudah ada verifikasi ya kan. Iya. Mukanya mesti diverifikasi dulu ya kan. Tapi ternyata masih bisa kebobol juga Son ya. Lolos-lolos aja ya. Lu juga pernah bahas ya kan yang di Indonesia tuh. Yang mana nih? Ada tuh yang dia tuh main dating apps juga kalau nggak salah ya. Yang dia orangnya agak gemuk gitu. Rambutnya pendek gitu. Masih inget gak?
Bentar ya. Itu sebenarnya gue ada beberapa cerita tuh. Kayak Tinder swindlernya Indonesia itu lah. Itu ya. Sedikit aja. Gue masih ingat wajah orangnya. Kayaknya masih ada di HP gue deh. Yang itu kan yang. Ada kontaknya? Enggak. Udah gak temenan. Udah gak Iya. Itu bentar. Itu yang sampai dilabrak di Senayan kan? Iya, kalau nggak salah, gue sempat ngeliat di Twitter pokoknya. Di Twitter iya. Trending di Twitter awal ya. Iya. Itu udah agak lama ya. Udah lama Setahun tuh. lalu apa setahunnya sebelum lagi ya? Udah lama itu sih, seingat gue sih pokoknya. Udah bertahun-tahun yang lalu. Itu gue sempat cerita tentang itu. Cuman perbedaannya Tinder swindler yang asli, yang Israel, orang Israel itu kan cakep kan, bener-bener cakep kan, ganteng kan. Kalau ini kan rada-rada gitulah. Ya, begitu. Kurang. Sebenarnya gini, kalau itu gue agak lupa ya ceritanya itu karena udah lama. Nah, baru-baru ini tuh gue ngundang satu bintang tamu. Itu dia jadi kerja di love scammernya Myanmar. Ada perusahaan Myanmar yang bikin love scammer. Iya. Khusus. Tapi ngejebak jadi gini. Anjrit. Oh maksudnya aplikasi bener tapi dia ngejebak gitu ya. Bukan aplikasi, dia suruh ngejebakin orang kan perusahaannya itu enggak? Suruh ngejebakin orang. Iya, gila. Iya. Ini kacau banget ceritanya. Jadi bintang tamu gue ini namanya Hadi, orang Tanjung Priuk. Dia itu mau kerja perhotelan di Thailand. Tahu-tahu dijebak sama perusahaan scammer itu dibawa ke Myanmar. Perusahaan scam dari Cina itu semua sekarang buka kantor di Myanmar tapi di daerah yang di daerah perang. Oke. Di backingin sama DKBA ini. Udah. Nah, rata-rata penipu-penipunya itu dari beda-beda negara. Bahkan dari Rusia ada, Uzbekistan ada, Indonesia paling banyak. Dijebak untuk ditaruh di sana. Jadi cuma beda lantai aja, Indonesia sama Uzbek beda lantai ya. Beda gedung. lantai. Jadi lu kayak gini Beda gedung. Oh, beda gedung. Perusahaan Harganya beda juga, maksudnya gajinya beda juga pasti kan. Iya, gak ada gaji, gak ada gaji. Oh, gak ada gaji. Jadi mereka itu perusahaannya itu kayak Commission base ini kerjaannya apa gimana? gimana ya? Dia kerja nggak dapat apa-apa, kan ini dijebak. Oke. Dia dijebak. Oke. Dia dibawa dari Indonesia, dijanjikan kerja di hotel, kerja di restoran, tapi sampai di sana tuh dijadikan pekerja scam itu. Dan perusahaannya itu gedenya tuh bisa misalkan kayak satu Jakarta Timur ini, itu satu perusahaan itu, makanya orangnya beda-beda. Gede Satu wilayah. Iya, satu wilayah, makanya kan dari beda-beda negara dan misalkan ya dari Indonesia targetnya untuk nipu orang Indonesia. Dan lo tahu targetnya itu rata-rata bapak-bapak pengusaha yang gabut main Facebook dan mereka ada istilah ngekill. Jadi dibikin jatuh cinta, ya. Ini scammernya nih cowok pakai foto cewek, dibikin jatuh cinta si bapak pengusaha ini. Nanti dia bakal ngirimin aplikasi itu untuk top up gitu loh, Pak. Oke. Ya, jadi aplikasi itu secara kerjanya gini. Kayak wallet ya? Sejenis wallet enggak? Sejenis marketplace. Jadi gini. Oke. Tugas kamu top up ke situ, terus kamu nge-like barang-barang itu ya, supaya reputasi itu barang jadi naik. Oke. Tapi kamu harus top up. Minta tolong ke si pengusahanya ini. Oke. Nanti setelah like-nya mencapai itu apa namanya? Target, uang kamu akan 2 kali lipat. Di top up pertama dia nge-like bener. Misalkan dia top upnya 1 juta. Oke. 2 juta. 2 juta jadi 4 juta. Nah, sudah mulai di 10 juta, di situ baru dimainin. Dan korbannya itu menurut si Hadi yang dicerita sama si Hadi ini orang Papua. Usahanya itu kayu apa-apa gitu, gue lupa. Sampai bangkrut. Sampai bangkrut. Itu sampai perusahaannya dijual. Sampai perusahaannya dijual. Dan yang lebih gila lagi ada korbannya dari Arab, pengusaha minyak. Perusahaannya juga sampai dijual. Dan sistem kerja mereka tuh gini, dia bikin yakin si korbannya ini bahwa apa yang mereka lakukan itu menguntungkan gitu. itu satu. Yang kedua dia bikin jatuh cinta. Oh iya. Ini cewek cantik banget, chattingan tiap hari sampai terus diajak video call. Iya. Pihak perusahaan tuh punya model cewek buat video call khusus sama si orang itu. Seniat itu. Kayak bisnisnya Andrew Tate tuh zaman dulu tuh. Gitu ya? Mirip-mirip tapi webcam kalau dulu. Webcam. Akhirnya itu satu orang si korban si scammer ini harus menghasilkan berapa ya? Katanya kemarin 200 miliar atau berapa gitu. Dan mereka nggak dibayar apapun dan nggak tahu kapan pulang. Loh, terus mereka makannya apa segala dikasih. Kalau nggak mencapai target dipukul. Wah. Nah, temen gue bintang tamu gue ini bisa kabur gara-gara pemerintah Cina itu turun tangan karena si perusahaan ini udah mulai nyiksa orang Cina. Jadi pemerintah Cina marah. Lepas nggak itu orang-orang kami katanya. Kalau nggak militer kita turun militer Cina turun langsung ke sana. Kan mereka dilindungi sama DKBA nih, sama tentara pemberontak. Tentara pemberontaknya nggak mau ambil resiko karena lawannya Cina. Takut pasti. Takut. Akhirnya ketika
pemerintah Cina turun tangan, yang orang Cinanya dilepas, sekaligus dengan yang negara lain juga dilepas. Gitu. Selamatlah si bro ini. Yang minta bro ini. Kalau enggak dia nggak akan pernah pulang. Berarti hitungannya hoki ya? Hoki. Yang nyelamatin negara lain. Negara kita Kenapa nih negara kita nih? Kenapa? Negara kita dimintain tolong. Minta tolong, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu negara perang alasannya. Itu alasan yang sangat valid ya maksudnya ya Son ya. Kan soalnya pengen netral emang. Benar. Nggak salah sih emang. Harus main dua kaki maksudnya gitu kan. Benar ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Benar emang harus begitu. Minimal 2 lah ya. Minimal 2. Sini aja ya. Crop. Soalnya satu camp nih kan crop. Bahaya. Iya. Kalau mau maju ya minimal 2 memang. Minimal 2 kaki. Siapapun yang menang kita masuk gerbong gitu kan. Jangan sampai tinggalan Son. Bener. Udah bener emang taktiknya. Udah bener taktiknya begitu memang sih. Gak salah ya kan. Bener. Emang berbahaya gitu ya pengaruh manusia di kehidupan manusia lain gitu ya kan. Kalau orang cinta tuh disuruh ngapain aja mau pasti. Ya, tapi kan? Di Indonesia lo tau gak sih love scam itu pelakunya dari kalangan apa? Tahu gak sih? Kalangan apa? Apa kalangan? Kalangan penjara. Kalangan penjara. Orang-orang narapidana penjara itu pelaku love scam di Indonesia. Oh gitu? Iya. Emang di penjara siapa yang HP bang? Gue gak tahu. Dan sudah banyak kasusnya. Dan targetnya tau gak? Rata-rata ibu-ibu, istri-istri pejabat loh. Banyak yang jadi korban. Ih gila. Iya. Ini menarik banget. Cara memerasnya tau gak gimana? Gimana tuh? Kirim pap yang gitu-gitu. Video call yang gitu-gitu. Ntar diancam disebarin. Iya. Itu Indonesia begitu. Gila banget ya. Dan tapi mereka pasti nggak tahu kan kalau itu kan narapidana kan. Enggak, korbannya nggak akan tahu. Korbannya nggak tahu. Iya. Tuh, Son dia aja dalam penjaranya bisa. Son tuh. Iya. Ente taunya memeras yang lain ya kan? Nah itu belajar Son sini berarti bagus sih. Itu dapat infonya dari mana sih gitu? Kan ada di berita. Oh ada di berita. Oh lu ngikutin emang ya? Kan gue sempat bahas soal itu ya. Persoalan love scam itu gue bahas setelah ditelusuri nih. Karena yang kena ibu pejabat nih, istri pejabat yang kena. Gila istri pejabat loh Son. Di tracking ternyata di dalam penjara pelakunya. Gitu. Gila. Ngeri Banget gue kalau ngeliat tuh pengaruh manusia tuh ada yang sampai cewek biasanya tuh ada tuh banyak banget kasus yang buat cewek tuh apapun dilakuin ya kan banyak banget. Webcam kalau di luar banyak yang webcam cam girl bilangnya ya kan. Cam girl jadi buat ngasih donasi buat nyawer ya kan. Sampai membabat keluarganya sendiri ada juga Son begitu Son. Ada di Amerika tuh terkenal banget kasusnya satu keluarganya dibabat semua demi supaya karena keluarganya udah bilang lu jangan ngasih duit lagi dong bos, lu udah ngasih duit $200,000 ke cewek itu bos. Iya itu. Ayo stop udah lu, gua ambil HP lu. Dia marah, ngapain lu ngambil HP gua gini-gini. Babar semua keluarganya. Itu ceweknya asli orang. Gak sih? Apa? Itu cewek asli atau cewek asli. Karena kan ada kasusnya juga yang ternyata ceweknya AI, dia sampai akhirnya ngakhirin hidup sendiri karena jatuh cinta sama AI kan juga ada tuh. Nah, iya kan? Emang sangat berbahaya Son pengaruh manusia. Tapi bukan cuma pengaruh manusia Son yang berbahaya. Pengaruh game dan pengaruh film itu juga sama bahayanya Son sebenarnya Son. Iya benar. Lo tau gak sih ada film dan game yang bisa bikin orang pernah denger gak bang? Gak pernah denger ya? Anda pernah denger? Pernah. Oh pernah denger. Semalam pas kita lagi latihan ya? Iya benar. Oh iya benar. Gue mulai dulu dari kasus yang pertama ya Son. Ini kasusnya dekat sekali Son. Karena ini terjadi di Sawah Besar Jakarta Pusat. Oke. Jadi ada seorang anak berinisial NF berumur 15 tahun yang dia itu membunuh anak berinisial apa yang umurnya 5 tahun ya kan. Jadi ceritanya si apa ini adalah temannya dia, teman tetangga rumah lah gitu ya kan. Di suatu hari si apa ini diajak main ke rumahnya ya kan. Ayo sini main di rumah gua. Nah di rumah itu lagi kosong. Sisa mereka berdua doang. Akhirnya si apa ini disuruh ngambil mainan di dalam bak mandi Son. Oh pernah denger gak? Yang dia ngegambar dulu ya? Gua gak tahu dia ngegambar dulu apa enggak. Gua gak tahu jujur. Gue udah pernah bahas. Oke, terus. Jadi dipanggil orangnya si apa ini, tolong ambil mainan saya di bak mandi. Apa kan umur 5 tahun. Ya udah, cuk naik ke bak mandi, diambil. Sama si NF pas si apa di bak mandi ditenggelamin Son. Ditenggelamin itu orang Son, tuh bocah. Udah ditenggelamin, akhirnya kan menikah.
tuh ya kan, dimasukin ke dalam lemari Son sama si NF ya kan. Keesokan harinya si NF menjalani hari seperti biasa-biasa saja, bahkan dia sempat ganti baju katanya. Tapi dia menyerahkan diri ke kepolisian akhirnya. Dan dia sebelum ngelakuin itu, dia tuh sempat ngegambar-gambar aneh gitu, setan-setan. Iya bener. Jadi keesokan harinya dia datang ke kepolisian kan untuk menyerahkan diri tuh. Dia diinterogasi sama kepolisian akhirnya ya kan. Dan dia mengaku katanya ya saya terpengaruh dengan film horor yang saya suka nih kan, yang berjudul Chucky dan Slenderman. Ya kan. Nah kan kita tahu kan kalau Chucky itu kan adalah film yang menceritakan tentang boneka dengan tubuh anak kecil ya kan, yang mukanya serem, yang dirasukin sama arwah serial killer kan. Iya kan. Terus habis itu ya Slenderman, gue bingung sih sebenarnya sadisnya di mana sih. Tapi dia bilang Slenderman juga salah satu pengaruh lah di dia gitu kan. Slenderman itu kan awal mulanya kan karena game kan, yang viral ya kan, yang tinggi, mukanya nggak ada kan, rata warna putih semua. Ya kan. Dia bilang dia terpengaruh dari situ katanya. Tapi ternyata menurut Polri nih, maksudnya game dan film itu hanya menjadi media penguat aja Son. Iya. Kata Polri begitu ya kan. Jadi sebenarnya memang orang ini sudah ada gangguan psikologis dari awal. NF ini bakat dari kecil si NF ini Son. Katanya begitu kalau katanya polisi Son. NF ini umur berapa Son? Umur 15 tahun pada saat itu. Gambar-gambarnya begini tuh. Iya. Ini kejadiannya tahun 2020 ya, bulan Maret. Pas pandemi ya. Seingat gue. Anak tetangga kan? Anak tetangga bener. Anak tetangga. Gitu gila banget ya. Iya. Ternyata cuma sebagai media penguat sih. Iya. Tapi ya ada ininya juga, ada dorongannya juga, karena ya si NF ini katanya memang setiap harinya itu memiliki hasrat untuk membunuh gitu. Cuman ditahan sama dia, sampai akhirnya suatu hari ya kan sudah tidak kuat lagi, akhirnya lepas hasratnya tersebut. Anda nggak ada hasrat seperti itu kan? Tapi kan nggak ada. Alhamdulillah kalau begitu. Nah tadi kan film ya. Gue ada cerita tentang game kali ini Syed. Tentang pengaruh game. Tapi ini kejadiannya jauh sekarang. Ada di Amerika. Di Louisiana. Jadi ada seorang bocah ya umur 8 tahun. Sana itu jadi dia pas lagi liburan ya kan, tinggal di rumah neneknya. Neneknya ini sekitar umur 87 tahun lah. Problemnya ini dia itu main game PS3 waktu itu. Game PS3 GTA 4. Cuma berapa menit doang tuh main, tiba-tiba dia ngambil pis, neneknya didorong sama dia. Kok ada pis? Punya emang di rumah itu ada lah. Di Amerika kan rumah pasti ada pis. Jadi korban Maris Motors namanya. Jadi neneknya ini sekaligus kayak babysitternya lah. Maris Motors. Maris Motors namanya. Bengkel. Makanya. Bengkel sama Marishel kalau nggak salah. Marishel. Iya. Nah jadi dia ini kan umur 87 tahun nih. Jadi lagi nonton TV ya kan. Habis anaknya main tadi, cucunya itu nonton TV enak-enak, didor dari belakang dan anaknya kebingungan nggak tahu apa-apa. Kan ngikutin kayak di GTA itu kan. Langsung dihajar gitu. Pas polisi datang ya kan, dicek. Tapi di Louisiana itu ada aturan sendiri. Apa itu? Jadi kalau anak-anak di bawah umur 10 tahun itu bebas dari pidana. Bebas. Jadi nggak ada hukuman apa-apa. Nggak masuk juvie bahkan. Nggak masuk. Langsung lepas. Padahal cuma main berapa menit doang tuh GTA 4. Berapa menit doang, terpengaruh sehingga begitu ya, bisa melakukan tindak kriminal gitu ya Son ya. Tapi kalau anak kecil emang ngeri sih, tapi emang maksudnya pengaruh kepada otaknya itu. Ya maksudnya ya kalau Anda gimana, misalnya Anda punya anak gitu kan, Anda lebih baik maksudnya main game kekerasan atau nonton video Skibidi Toilet kalau kira-kira Anda lebih pilih mana Son? Mending main GTA sih. Mending main GTA ya Son ya. Karena di sini kan aturan ketat ya kan, hukum bagus. Jadi senjata nggak bakal ada. Hukum bagus. Maksudnya nggak ada senjata kan. Main kan di sini. Aman. Aturan ketat bener. Hukum bagus tuh. Kenapa itu Bang? Tarik lagi kata-kata Anda. Ya nggak tahu, kalau persepsi kita sih bagus ya soalnya. Persepsi kita bagus hukum di sini gitu ya. Bagus, netral ya. Iya nggak sih? Iya kan? Bener netral. Bener. Begitu ya Son ya. Jadi memang menurut lo kan sama gue nih sebenarnya nih. Kita sama-sama suka nonton tentang. Lu suka gak nonton series crime atau dokumenter, lu suka gak? Suka juga ya. Itu ada pengaruhnya nggak di hidup lo? Lu jadi merasa misalnya kalau marah lo go the distance. Ada nggak merasa gitu? Enggak sih sebenarnya. Kalau ke situ enggak. Tapi gue tuh lebih ke pemecahan masalahnya gitu. Pemecahan masalah. Iya, strategi-strateginya tuh jadi paham gitu. Setelah nonton misalkan kayak nonton Narcos gitu kan, tembak-tembakan gitu. Harusnya nih dia sembunyi sebelah sini. Kayak gitu-gitu sih. Ban mobil Anda harus dibuka berarti kalau gitu, digeledah. Tahu nggak kan Narcos kan naruh
Naruh barangnya di ban mobil. Iya, gitu-gitu. Iya kan? Oh iya. Tapi kalau ngaruh kayak jadi marah, pengen banget hajar orang enggak lah. Enggak. Ada mikir-mikir gitu nggak pernah nggak? Mikir-mikir kayak wah awas kamu gitu. Enggak sih. Nggak pernah ya? Enggak sih. Nggak pernah Kayaknya ya? itu kayak bawaan busuk hati ya. Iya, Gitu kayaknya ya. itu Nggak ngaruh. bawaan kayaknya. Bawaan, Ya. kalau hatinya busuk emang gitu. Kayak kita enggak ngaruh. Berarti Iya, pemesanan masalah aja ya. Ini harusnya Gasfring waktu itu kayak gini nih. Iya. Oh kayak iya gitu-gitu. benar. Satu lagi series favorit Jaksel tuh Breaking Bad. Iya, tuh. Breaking Bad. Gitu ya. Jadi lebih ke kayak senang mikir ya kalau gitu ya. Iya enggak? Iya, seneng mikir. Kayak dapet tips baru, belajar apa. Tapi enggak belajar kejahatannya juga. Oh iya, harus tetap mematuhi hukuman Indonesia soalnya. Tapi terkadang ya, kan? gue mikir kayak film-film yang mafia, gangster gitu, kita dapat ilmu juga, ilmu cara menguasai orang nggak sih? Kayak gimana cara bikin orang banyak tuh tunduk sama kita, gitu kan? Iya. Di film-film gitu. Di film-film kayak gitu banyak, tapi lebih banyak lagi kalau lu nonton film politik. Politik ya. Kayak House of Cards lu nonton nggak? Iya. Itu gila itu kan. Iya. Lo ingat gini gak sih? Lo Terangga? Tahu. Terangga. Sunda Empire. Iya, kan 3 minggu Almarhum ya? Iya, 3 minggu sebelum menikah kan kita sempat podcast kan berdua. Oh gitu. Iya, ada di. Jadi sebenarnya tuh orang kayak kalau di depan kamera sengaja memplesetkan apapun. Oh. Aslinya pinter, Pak. Oh iya. Aslinya pinter. Ada satu kata-kata dia yang gue masih ingat sampai sekarang. Apa itu? Dia bilang gini, Mas Jerry, mungkin orang di depan kamera mengira saya bodoh. Tapi Mas Jerry pernah mikir nggak katanya? Gimana caranya saya membuat satu perkumpulan gebrakan tapi orang percaya dengan saya? Oh iya, gimana tuh ya Lord? Ya itulah ilmu yang nggak semua orang punya, yaitu ilmu mempengaruhi orang lain. Benar. Ilmu influence ya. Luar biasa ya dia. Iya bener Itu sih. kata-kata dia itu yang gue ingat banget. Tapi kalau lu ngobrol di balik kamera dia tidak seperti itu. nggak pinter. Pinter. Tapi ada konspirasi-konspirasi yang dia sangat percayai tapi tetap. Apa itu di hasil plesetannya dia? Gini, Sunda Empire itu beneran ada kan? Lo tahu kan itu? Tahu gue tahu. Di Netflix ada kan? Tahu. Iya, makanya. Nah, semua yang dia ucapin itu pas gue search ada beneran. Iya, beneran ada. Cuman terkadang kalau di depan kamera semenjak dia di penjara, dia jadikan itu lelucon supaya nggak kena hukum, supaya orang-orang berpikir dia cuma lawakan. Oh iya. Uncle Sam gitu kan. Samnya Sultan Ageng siapa? Iya. Oh iya. Pesan tersirat yang dia belok-belokin lah. Tapi dia sebenarnya percaya dengan apa yang dia sampaikan itu. Kayaknya sih iya. Iya kan? Iya. Tadi bilang tadi ya. Iya. Kan soalnya kan orang kalau misalnya percaya konspirasi di sini ya, atau mungkin di beberapa negara juga dianggap kurang pintar. Iya. Padahal sebenarnya konspirasi itu membuka pintu ke possibility yang tidak tertulis di media. Iya, sudut pandang lain lah ya. Sudut pandang lain. Nah, kadang-kadang tahu sendiri kalau media kita mau percaya agak susah belakangan ini, bener kan? Benar. Jadi kadang ya kebutuhan untuk sudut pandang lain tuh meningkat di masyarakat. Makanya banyak yang mungkin terima berita tadi ya dari media jadi nonton dari Bang Jerry misalnya. Nonton dari kita misalnya ya kan. Karena punya sudut pandang mungkin yang berbeda gitu. Iya, benar. Gitu loh. Jadi ya meningkat gitu ya kebutuhannya. Emang kasus pembunuhan ini bukan cuma ngincer orang biasa aja tapi ya. Maksudnya kasus pembunuhan ini juga menimpa para selebriti, Zon. Bahkan seringkali datang dari fansnya tuh pembunuhan selebriti. Banyak ya. Iya kan? John Lennon juga ya? John Lennon salah satunya ya kan. Lo tau gak sih selebriti yang dibunuh oleh fansnya sendiri? Pernah tau gak lo? Pernah tahu ya, itu salah satunya John Lennon. John Lennon gitu ya salah satunya. John Lennon salah satunya ya, benar-benar. Jadi ceritanya gini ya, banyak orang di dunia ini yang sangat menginginkan punya fans gitu ya. Iya. Tapi ternyata fans itu tidak serta-merta memberi positivity. Benar. Bahkan gue pernah dengar seseorang bilang fans are demanding, friends are understanding. Jadi fans are demanding, friends are understanding. Oke. Jadi ujung-ujungnya fans lu itu akan demanding kalau lu katanya. Kalau misalnya fans lu banyak. Iya. Ya kan? Kasus paling ekstrimnya ya banyak juga selebriti yang disukai orang saking fanatiknya orang tersebut dan terobsesi dengan artis tersebut sehingga mereka muncul ide-ide yang tidak masuk akal gitu. Contohnya kayak Christina Grimmie ya kan? Wah itu. Lo pernah tahu nggak YouTuber Christina Grimmie? Gue demen banget Itu angkatan tahun 90-an pasti tahu itu soalnya kan YouTuber sangat ngefans saya itu dulu. Christina Grimmie gitu ya. Yang dia kontennya musik-musik, Nyanyi cover. Dulu dia kayak imo-imo gitu. Iya. Akhirnya terkenal kan masuk The Voice ya kan. Waktu Masuk itu di The finalis jatuhnya. Voice finalis. Saking dia terkenalnya di YouTube ya meledak gitu ya. Meledak. Audisinya masuk top
all time. Enggak, dia memang sudah punya masa di YouTube. Habis itu dia diundang ke The Voice ya kan. Setelah dia cukup terkenal, dia bikin konser dong, ya kan. Namanya orang musisi bikin konser. Sampai akhirnya dia sampai di tahun 2016 di mana konsernya yang di Orlando itu dia jalankan, kemudian diikuti dengan tanda tangan meet and greet gitu ya. Jadi fansnya boleh minta tanda tangan lah. Biasa kan kalau misalnya konser udah selesai, lu boleh minta tanda tangan, ketemu sama fans-fansnya. Di situ dia bertemu dengan seseorang yang bernama Kevin Loibl. Nah, si Kevin Loibl ini itu tiba-tiba datang dan menembakkan pistol itu ke si Christina Grimmie langsung di acara tanda tangan tersebut itu, fan meet tersebut. Tahun 2016. Umur dia masih 22 waktu itu. Gue masih ingat banget tuh, gitu tuh. Terpaksa harus tutup usia, Son. Sampai kepalanya semua kena semua. Padahal lagi mau peak ya ibaratnya karirnya ya. Peak-peaknya baru selesai finalis itu. Lagi mau naik lah karirnya. Akhirnya harus tutup usia gara-gara fansnya sendiri. Akhirnya bunuh kalau nggak salah pembunuhnya itu kan. Pembunuh ya? Akhirnya bunuh di tempat. Oh iya. Iya, akhirnya mungkin dia ingin dar. Habis itu, saya ikut juga lah, udah cukup, udah fulfilled saya. Iya. Karena obsesi itu ya kan. Yang kedua nih ya kan, ada seorang aktris / model yang bernama Rebecca Schaeffer. Nah, si Rebecca Schaeffer ini agak beda nih. Kalau ini dia dibunuhnya itu sama fans yang lebih garis keras lagi, yaitu seorang stalker gitu ya. Yang bernama John Bardo, ya kan. Nah, si John Bardo ini itu ngikutin dia udah 3 tahun, Son. Ya kan, 3 tahun dia nguntit si Rebecca ini ya kan, untuk memantapkan hati sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya di Los Angeles tahun 1989 dan kemudian membunuh si artisnya tersebut kan, si Rebecca itu. Karena dia sangat terobsesi dan cemburu, Son, katanya, Son, sama Rebecca. Dia ingin memiliki Rebecca sepenuh hatinya gitu, di genggaman tangannya gitu. Emang gak masuk akal kalau misalnya kita ngomong tentang fans yang radikal, emang gak masuk akal memang. Di rumahnya ya? Depan rumahnya itu ya? Di rumahnya pokoknya. Begitu. Yang terakhir ya John Lennon ya, yang paling terkenal ya. Paling terkenal John Lennon dibunuh oleh fansnya yang bernama Mark David Chapman di tahun 1980, tepat di depan apartemennya ya. Ditembak juga tuh. Ya kan? Jadi tiga-tiganya ini ditembak semua. Kalau John Lennon kan wajar ya pada saat itu, soalnya kan The Beatles kan wah gila banget tuh kalau lihat fans itu ya pas The Beatles itu gila banget itu. Gila banget zaman-zaman The Beatles. Orang ngefans sama The Beatles bener-bener sampai pingsan-pingsan. Gak karuan, apalagi John Lennon vokalisnya, Bos. Ya kan? Katanya fansnya ini pas ditanya, "Kenapa Anda membunuh John Lennon?" gitu kan. "Saya kecewa sama John Lennon," katanya. Karena kecewa sama John Lennon. "Kenapa menikahi Yoko Ono bukan Yoko ini?" katanya Sony itu. Enggak, itu bercanda itu ya. Itu bercanda itu. Ya kan, itu bercanda. Tapi pokoknya dia kecewa gitu dengan John Lennon sehingga dia menembak John Lennon gitu. Sempat di interview ya sampai ya? Sempat di interview benar. Gitu. Ada 2 orang kan kalau nggak salah yang diinin fansnya kan di The Beatles itu. Enggak ya? Iya, sama George Harrison. Tapi George Harrison tidak George Harrison. Iya juga. Nggak ditembak tuh kalau nggak salah deh. Tusuk. Nah. Tapi dia nggak sampai meninggal. Makanya saya tidak bawakan di sini. Oke. Nah, Bang Jerry, menurut lo punya fans itu ada buruknya juga nggak, Bang? Ada lah. Kan lu kan 5 tahun, Bos. Ada lah. Ya kan? Jelas. Pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Ada negatif. Gue ada pengalaman waktu itu di mana ya? Cirebon atau di mana ya? Pokoknya daerah Jawa Barat sana. Ya liburan aja, liburan random yang ke tempat yang kayak kebun teh apa gitu kan. Gue nginep di ke puncak maksudnya. Bukan. Cirebon apa mana gitu. Oh iya. Gitu. Jadi gue nginep ke sana ya dengan tujuan pengen tenang aja gitu, nggak ada yang tahu. Healing di villa gitu ya. Nggak hotel. Hotel. Tapi tiba-tiba ada salah satu security-nya tahu gue, dia nonton. Bang, foto dong. Boleh Pak, foto dia langsung post, langsung tag gue, langsung kasih lokasi hotel. Di doxing. Jadi rame. Secara nggak langsung ya. Iya, jadi yang nonton yang lain-lain di daerah situ jadi datang. Akhirnya nggak nyaman kan? Akhirnya pindah hotel. Padahal hotelnya udah gue book sampai berapa hari gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang gak enak tuh. Iya. Sampai kayak gitu ya fans lo ya? Kayaknya kalau semua orang yang punya fans followers, pasti gitu lah. Iya bener. Gitu. Wah gila yang juga ya. Iya. Jadi kayak nggak nyaman, pengen privacy jadi nggak. Ya benar. Kayak gitu. Bener. Apalagi kan kalau ke hotelnya bawa gandengan gitu maksudnya. Iya kan? Iya. Nah. Kan tadi habis foto ya kan tak mau selimut sekalian nggak Bang Jerry? Kayak gitu tadi. Kayak gue sama siapa? Sama tim kan? Sama tim waktu itu. Kan masih bujang kan. Iya. Nggak cukup satu ya, harus tim ya maksudnya. Harus ya. Bukan. Tim kamar Jerry. Tim kamar Jerry. Benar. Gitu. Cowok kan tuh, cowok kan. Iya benar. Ada yang cewek sih satu.
Iya gitu ya. Jadi Jadi nggak enak kayak gitu. jadi nggak enaknya itu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang nggak enak. Nggak sampai di Ya jangan sampai dong Jangan amit-amit. amit-amit Jangan sampai lah. amit-amit. Kita kan bingung juga, mesti kita ngasih tahu, Pak nanti jangan di ini ya kan nggak mungkin. Iya. Kalau interaktif tapi malam-malam boleh kan sih kayak kalau gitu. ngasih tahu nggak apa-apa dong. Oh gitu ya, jangan ditaruh lokasinya gitu ya? Iya harusnya boleh. Oh nggak apa-apa tuh gitu ya? Apa dong kasih tahu Oh dia iya. kan. Interaktif Cuman tuh malam-malam. lupa. Apa itu? Ya kan? Ntar jangan di-share ya gitu. Oh, enggak Pernah ya? nggak pernah. Sama cewek pasti ya. Nggak pernah. Ada ya. Ada ya. Foto depan cermin yuk, Boleh. tapi jangan di post ya gitu. Gitu ya. Iya. Gue lupa soalnya gelap waktu itu. Gue lupa. Kalau Son fotonya yang megang udel begini biasa. Dari belakang gini nutupin udel. Udah sendiri kan aurat itu. Udel sendiri emang maksud gue emang udel sendiri emang iya benar. Boleh. Emang udel sendiri. Iya. Penting jangan di-share di X aja gitu kan. Ya. Kalau saya paling takut itu kalau saya jujur. Di klub ya. Hah? Foto di klub gitu. Iya di sports club waktu itu. Oh iya, daerah di komplek iya, ya waktu itu sports club ya. di komplek gua waktu itu. memang. Lagi tenis kalau nggak salah kan. Iya, lagi pedal kalau saya. Pedal ya. Iya. Iya kan. Nah untuk penutup nih ya kan, gue pengen nutup dengan yang serem-serem Son. Ah, Ya kan. nggak cukup serem yang dari tadi ya. Nggak cukup serem. Kita tambah lagi omongan yang ngeri-ngeri nih Son buat penutup ya kan. Sorry. Video random terseram di internet menurut kita. Nah, Mulai dari lo dulu. Silakan Bang Jerry. Tapi ini maksudnya yang benar-benar ada di internet atau yang gue cuma lihat secara At some point pasti ada di internet gak sih tadi? iya. gue kayak lihat di Kalau lo rekam sendiri ada? Bukan. Lu rekam sendiri Bang. Gua kalau yang rekam sendiri yang gue tutupin udel. Beda ya? Serem gitu. Serem. Di hide Iya, pasti kan. iya. Ini nih yang di tele gue pernah lihat. Ini kejadian Indonesia apa nih? Bebas nih. Bebas. Gue pernah lihat yang di Indonesia nih. Di tele tadi ya? Di tele. Member Di atau nggak tele. bang? Di tele. Member bayar pasti. Member lah. Member lah. Gimana? Seumur hidup ya? Iya. Oke. Nomor cantik dapat tuh nomor cantik ya. Terus Jadi gue sempat lihat orang tuh udah bentuknya udah kayak botol pak. Iya udah kayak botol. Ini habis dan kejadian itu di salah satu pulau suku yang suka tarung di Indonesia. Boleh sebut gak sih? yang di Jawa Timur. Iya. Oh, Oke. Nggak usah sebut. Nggak usah disebut ya. Iya. Jadi mereka tarung Ini botol Azul apa Jameson apa nih maksudnya nih? botol Kayaknya Azul. Azul sih. Bentuknya Azul ya. Azul kayaknya ya. Agak gede terus kecil ya terus ya kan. Iya. Jadi iya. gue lihat tuh masing-masing dari mereka bawa senjata khas mereka itu dan masing-masing bawa ember. Tarung dulu, udah kalah. Yang kalah ini baru dideketin ke ember, dipotong. Ditampung dan darahnya ditampung. Ada videonya jelas banget. Tapi gue nggak punya lagi kayaknya. Ngeri banget sih videonya. Kalau gua ya video Alam Barza. Oh malah yang begitu-begitu. Zaman SD dulu ya kan? Ya ampun. Zaman SD dulu takut banget sama video Alam Barza bang. Oh gitu ya. Oh yang gitu. Siksa Berarti kubur ya? pikiran Siksa gue kubur. terlalu jauh ya. Pikiran gue terlalu jauh. Mungkin terlalu jauh. Oke, udah. Wah itu gue takut banget ya kan. Kita kan sama-sama tahu tuh video Alam Barzah. Judulnya Alam Barzah di YouTube sampai sekarang masih ada bang. Oke. Ya kan. Iya. Itu video siksa kubur yang dulu membuat saya jadi rajin sholat dulu Son, salah satunya Son. Ya kan. Karena itu kan video orang lagi di makam kan. Wah begini-begini Son ya kan. Kejang-kejang ya kan. Ketakutan ya kan. Oh teriak-teriak karena mengalami siksa kubur karena dulunya dia pendosa Son. Oke. Wah itu gue udah dapat. gue cukup trauma itu gue. Iya, gue udah dapat yang Oh gue udah dapet dapetin. ya. Oke. Bondowoso, inget gak lu? Nah ini nggak bisa masuk lagi. Bondowoso nggak bisa sih? Gini-gini juga kan? Enggak. Bondowoso itu yang itu loh, yang VCD bajakannya kesebar. Beberapa dukun ngumpul buat manggilin hantu-hantu. Oh iya bener. Iya, itu rame tuh. Bener itu zaman SMP tuh. Gue di SD waktu itu. Oh SD. Lu Oh iya. umur berapa sih? Gue 32 sih. Kok sama? Masa lu SMP gue SD? Oh SD kali ya. SD itu. SD. Gue masih di Aceh SD. Oh iya bener. Bondowoso tahu kan? Yang Tahu, tiba-tiba tahu, genderuwonya datang tuh. Wah, gede-gede gitu kan. Masih ada kayaknya di YouTube. Masih ada di YouTube Masih ya? ada Bondowoso. Iya, wah itu ngeri banget itu videonya tuh Bondowoso. Itu boleh gak sih masuk YouTube? Boleh Oh, nggak itu apa-apa boleh deh. ya. Nggak apa-apa deh ya. Oke. Lo ada gak yang lo takutin? Nggak lu takutnya gara-gara apa dulu tadi? Karena di zaman itu kan bukan era digital ya, kita nggak tahu itu fake apa benar. Dan hantunya jelas banget kan, yang muncul yang kakunya panjang, terus Oh
iya, yang ada kuntilanaknya apa segala macam ya. Oh iya. Dan cara ngerekamnya tuh raw banget gitu, di zoom kayak gitu. Padahal itu editan sebenarnya. Gak tahu. Gue gak bisa bilang editan. Sampai sekarang nggak tahu itu. Gak tahu itu. Karena itu VCD-nya dulu dari tangan ke tangan. Dari kata ya. Internet belum terlalu menyeluruh pada saat itu. Itu ya raw banget sih, kita ngeliatnya kayak asli gitu. CGI nggak mungkin. Kalau orang didandanin juga, gue ngeliat Gundurwonya itu kayak 3 kali manusia, gede banget. Oke. Jadi kayak untuk bikin prop kayak gitu di zaman itu kayaknya terlalu susah ya. Terlalu niat gitu ya. Gitu. Iya, itu ngeri banget sih. Siksa kubur itu suara-suara gitu ya kalau nggak salah. Suara-suara, iya suara-suara. Yang merah, Suara-suara. merah gitu ya nggak sih? Gambar. Siapa Tuhanmu? Apa bahasa Arabnya siapa Tuhanmu? Lupa lagi. Marabuka. Hah? Manrobuka, ya kan? Iya. Siap-siap Anda. Kalau gue yang Apa yang lo takutnya? yang gue tahu cuma yang video luar sih. Ini masuk top all time mungkin di YouTube ya. Ini videonya I Feel Fantastic itu. Udah denger? I Feel Fantastic. Jadi Oh, deep web itu. Video-video di web gue juga takut sih, banyak yang takut gue. boneka AI kayak AI gitu ya. Yang ngulang-ngulang itu kan? Yang ngulang-ngulang Yang dia. makan. Yang mukanya putih. Mukanya putih cewek gitu kan? nyanyi-nyanyi juga Nyanyi, apa segala macem. Wih itu gue baru buka berapa detik aja. Kemarin baru nonton lagi kan. Lu takut ya? langsung gua tutup. Lu takut itu? Iya. Kalau gue gak takut. Oh takut. Soalnya menghasilkan AdSense gue itu gue pernah bahas. Nah, ya kan? Kok dia takut horor, Bos? Oh, takut horor. Takut horor. Saya juga nggak takut kalau yang itu, cuman disturbing aja. Iya. Kita nggak nyaman nontonnya lah gitu. Iya, jangan. Banyak sebenarnya itu video-video apa deep web yang modelan kayak gitu kan? Iya, zaman itu ya. Tapi nggak tahu fake apa enggak ya. Yang orang Jepang itu tuh nggak yang makan. Yang ini masih yang ada boneka-boneka itu. Nah itu yang gue cari kemarin sebenarnya. Ada ya, Tapi gue lupa namanya apa. Itu namanya apa sih? Gue lupa juga tuh. Nggak inget. Yang boneka-boneka kan? Iya. Iya. Wah, Ngeri gila. ya. Oh, itu ngeri ya. Oh, lu takut hantu ya? Dia takut hantu kalau dia. Makanya si Bang Fajar kan demen banget ngajak penelusuran terus kan. Penelusuran. Gue pernah bahas horor ya. Terus akhirnya gue nggak mau bahas lagi karena menurut gue horor Iya, itu kecil. cringe. Oh, Ceritanya mirip-mirip kan kalau di Indonesia. Akhirnya gue nggak mau bahas lagi karena nggak ada rasa takut itu. Jadi gue nggak penasaran. Oh, sama kayak lu. sama kayak gua berarti kalau gitu. Malah ada gue ketawa-ketawain kalau lu ketemu pocong ya, jumping candy ya, kayak lontong ya. Ya kan? Ya kan? Sama kayak gua kalau dia seberangnya gua dia. Seberangnya gua. Lu takut? Takut banget dia tuh, ya kan? Gitu. Aduh, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak. Bang Jerry udah sampai datang ke sini ya. Aduh, gua it's a huge honor for me. Yes, Karena menurut gua Bang Jerry ini the true content creator kalau menurut gua. Content creator sejati ini ya kan? Ya udah kayak Om Botak kayak udah kesini. Enggak. Kerja bagai kuda ini definisi kerja bagai kuda ini. Kerja bagai kuda. Bang Jerry ini. Tiap hari, Bos. Nah, Biar kayak Bang Radit tuh. Nah, kalau gitu terima kasih banyak buat Bang Jerry. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dulu di bawah ya dan komen ya Son ya. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe video-video kita. Nah, Jangan lupa juga join member kita dan juga Discord kita ya. Link semua di deskripsi. yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.